Bab ke-59. Beneran itu Galena? Tanya murid satu tampak tak percaya. Iya Galena itu. Jawab yang lainnya. Ah kalau sama Galena gue nggak apa-apa deh. Mereka emang kelihatan cocok. Iya sih, tapi nggak nyangka aja. Bukannya Galena akhir-akhir ini lagi dideketin sama Revan ya? Iya gue pernah lihat weh. Kabar yang menggemparkan dari sepasang sahabat Galena dan Clarawi. Tadi pagi Clara yang digemparkan pacaran sama Kak Kafka, sekarang muncul Galena yang datang bareng ke tos kita. Ucap salah satu murid. Gila gebrakan apalagi ini, dua primadona kita sold out. Bisik-bisik kembali terdengar, namun Dava dan Galena bodoh amat. Nah, terdengar panggilan dari Clara yang berjalan menuju Galena dan Dava, di belakang gadis itu diikuti 4 pemuda lainnya. Lo kok pucet banget, kenapa? Tanya Clara khawatir. Biasa hari pertama. Jawab Galena singkat padat jelas. Kenapa masuk? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Tanya Clara khawatir saat melihat wajah pucat Galena. Gak apa-apa. Gue eman. Lagian hari ini ada ulangan kan? Iya sih, ya udah ayo kelas. Clara menggandeng tangan Galena menuju kelas yang diikuti kelima pemuda lainnya. Sepanjang jalan banyak pasang mata yang menatap mereka, dan sesekali ada yang saling bisik. Dan tanpa disadari semua orang, di sudut tempat ada seseorang yang menatap Galena tak suka. Sesampainya di depan kelas Galena dan Clara, lagi-lagi Dava mengingatkan untuk menghubungi dirinya. Hubungi aku kalau kamu udah gak kuat rasanya. Ucap Dava dengan lembut. Iya kak, kakak udah bilang berapa kali dari tadi. Ucapnya sabar. Ya udah aku ke kelas dulu. Titip Galena Kleh. Ujar Dava segera pergi meninggalkan Galena dan Clara diikuti yang lain. Sebelum benar-benar pergi, Kafka mengelus puncak kepala Clara dengan lembut. Raut wajah dan nada bicaranya masih dingin seperti biasa, tetapi perlakuannya terhadap Clara terasa berbeda, terasa lebih hangat, seperti cara Dava memperlakukan Galena. Bedanya, kini Dava sudah menunjukkan kehangatan itu juga dalam kata-katanya. Ayo masuk. Ajak Galena dengan senyum tipis saat melihat wajah Clara yang mulai memerah. Pagi ini, suasana kelas Galena dan Clara terasa lebih tegang dari biasanya. Ulangan kimia dimulai, dan semua siswa fokus mengerjakan soal-soal yang tertera di lembar ujian. Galena, dengan kemampuannya, berhasil menyelesaikan ulangan lebih cepat dibanding yang lain. Tak lama kemudian, Clara juga menyusul. Sesuai aturan, siapa yang sudah selesai diperbolehkan meninggalkan kelas lebih dulu. Begitu keluar, keduanya berjalan berdampingan di koridor. Namun, langkah Galena terasa semakin lemah. Sejak tadi, ia sudah merasakan sakit di perutnya semakin terasa, tetapi ia berusaha menahannya. Sayangnya, tubuhnya tak bisa diajak berkompromi. Pandangannya mulai kabur, napasnya berat, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, tubuhnya oleng. Dari arah depan Revan yang sedang berjalan bersama Dika, ia melihat Galena yang hampir tumbang dan segera berlari menuju Galena untuk menangkap tubuh gadis itu, namun langkahnya kalah cepat dengan Dava yang memang kebetulan berada di belakang Galena bersama Alvin. Awalnya Dava dan Alvin hendak ke bawah untuk mengecek tempat-tempat untuk stand bazar, namun Dava melihat Galena yang berjalan semakin melemah dengan memegangi perutnya, ia langsung berlari dan pas saat Galena hendak ambruk ke belakang, ia Sudahkah Anda mendapatkan Ngarbut Bulu Tuotek dengan terjemahan real Tim Lai yang sangat populer itu?
langsung menangkap tubuh lemah Galena. Galena. Clara terkejut ketika sahabatnya tiba-tiba pingsan. "Hei sayang," panggil Dava lirih sembari menepuk pipi Galena pelan. Merasa tak ada sahutan dari Galena membuatnya merasa panik, ia langsung menggendong Galena untuk dibawa ke ruang pribadinya di atas bukannya di UKS. "Panggil dokter ke ruang atas." Pinta Dava segera membawa Galena menuju ruangannya dan diikuti oleh Clara. Sedangkan Revan yang melihat Dava membawa Galena pergi, ia ingin mengikutinya, namun ditahan oleh Alvin. "Nggak usah ikut, kembali ke kelas," ucap Alvin tegas, ya karena ini masih jam pelajaran sebenarnya. Alvin bergegas ke UKS untuk memanggil dokter yang bertugas di sana, sedangkan Revan menatap kepergian Alvin dengan tangan terkepal. "Sialan!" umpatnya dan segera pergi dari sana diikuti Dika. Di ruangan Dava, Dava langsung merebahkan tubuh Galena di atas kasur, dengan wajah khawatirnya ia menggenggam tangan Galena erat. Sedangkan Clara dari tadi memandangi wajah pucat Galena dengan khawatir. Tak lama Alvin masuk bersama dengan dokternya. Dokter itu langsung mengecek keadaan Galena. Demamnya cukup tinggi, beli obat ini dulu. Di UKS obatnya kebetulan habis. Kalau demamnya tidak turun dalam waktu 4-6 jam setelah minum obatnya, langsung bawa ke rumah sakit aja, ujar dokternya. "Dia juga ngeluh perutnya sakit, Dok," ucap Dava membuat dokternya mengernyitkan dahinya. "Hari pertama?" tanya dokter itu memastikan dan diangguki oleh Dava. "Tidak apa-apa, hari pertama bagi cewek biasa merasakan sakit seperti ini. Tapi jika dirasa sakitnya sudah berlebihan, sebaiknya dibawa ke dokter yang bersangkutan," jelas dokternya. "Baik, Dok. Kalau begitu saya permisi, jangan lupa obatnya segera ditebus," ucap dokter itu segera keluar dari ruangan Dava. "Sini Kak, aku belikan obatnya," ucap Clara meminta kertas yang tadi diberikan dokter itu. "Ayo gue antar Clara," sahut Alvin diangguki Clara. "Kita keluar dulu," pamit Alvin pergi bersama dengan Clara. Setelah Alvin dan Clara pergi, Dava terus menggenggam tangan Galena erat sembari menatap gadis itu yang terbaring lemah di kasur. Dava berdiri dan berjalan mengambil kotak P3K miliknya dan mengambil minyak angin untuk diusapkan ke perut rata Galena. Selain itu, Dava juga mengusap-usapkan ke kedua tangan Galena dan kakinya agar terasa lebih hangat. Tak lama, Galena membuka matanya perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya di dalam ruangan. Sayang!" seru Dava dengan wajah penuh kebahagiaan saat melihat Galena sudah sadar. "Kak!" lirik Galena dengan suara lemah. "Perutnya masih sakit?" tanya Dava lembut. Tangannya mengusap kepala Galena dengan penuh perhatian. "Iya," jawabnya pelan. Dava sisi Galena. Dengan hati-hati, ia membantu Galena untuk minum. "Minum dulu, ya," ucap Dava sambil menyanggah tubuh Galena agar lebih nyaman. Setelah beberapa teguk, Galena menaruh gelas di tangan Dava. "Udah," katanya. Dava pun segera meletakkan gelas itu di atas nakas. "Tok, tok, tok. Dav, ini gue," terdengar suara Alvin dari luar. Dava segera beranjak dan membuka pintu. Alvin berdiri di ambang pintu, membawa sekantong plastik berisi obat dan makanan. "Ini obat sama makanan buat lo sama Galena," katanya sambil menyerahkan bawaannya. "Thanks, Al," ucap Dava. "Ya udah, gue turun dulu." Alvin berpamitan, lalu segera pergi. Dava menutup pintu dan kembali menghampiri Galena yang masih tampak lemah. "Makan dulu, ya. Setelah itu baru minum obat," ucapnya lembut, membantu Galena duduk lebih nyaman. Galena mengangguk kecil. Dava membuka wadah makanan dan menyendokkan sedikit nasi beserta lauknya. "Pelan-pelan, sayang," ujarnya sambil menyuapi Galena dengan penuh perhatian. Galena menerima suapan pertama dan mengunyah perlahan.
Dava terus menemaninya, memastikan Galena makan dengan cukup. Saat setengah porsi makanan hampir habis, Galena menghela napas pelan. "Kak, aku udah kenyang," katanya. "Sedikit lagi ya sayang," bujuk Dava dengan lembut. Galena akhirnya menurut, menyuap beberapa sendok lagi sebelum benar-benar berhenti. Dava tersenyum, lalu mengambil obat dan segelas air. "Sekarang obatnya, ya." Galena menerima obat itu dan menelannya dengan bantuan air. Dava mengusap kepalanya lagi dengan lembut. "Pintar." Galena tersenyum kecil. "Makasih, Kak." Dava mengecup keningnya penuh kasih. "Apapun buat kamu. Sekarang kita pulang aja ya, biar kamu lebih enak istirahatnya," ucap Dava diangguki oleh Galena. Dava memapah Galena untuk turun menuju mobil. Sebenarnya Dava sudah ingin menggendong Galena, hanya saja Galenanya yang tak mau digendong. Dava dan Galena langsung menuju mobil, dan untuk tas mereka sudah dibawakan. Clara membawakan tas Galena dari kelas, sedangkan Alvin dan temannya yang lain yang mengantarkan tas Dava. Dan saat di perjalanan pulang, Galena yang memang merasa tubuhnya lelah dan lemah, ia menutup matanya perlahan, dan tak butuh waktu lama. Tubuhnya kembali rileks, tenggelam dalam tidurnya. Dava melirik Galena sebentar dan menyelimuti Galena dengan jaketnya, tak lupa tangannya terus menggenggam tangan Galena. Sesampainya di rumah, Dava menggendong Galena menuju kamar dan meletakkan Galena di atas kasur dengan perlahan. Tak lupa ia melepas sepatu yang dikenakan istrinya. Setelahnya ia ikut berbaring di samping Galena dan memeluk erat tubuh istrinya itu. Tak lama Dava juga ikut terlelap dalam tidurnya. Waktu tak terasa cepat berganti, hari hampir malam. Dava terbangun terlebih dahulu sedangkan Galena masih terlelap dalam tidurnya. Sebelum bangkit dari kasur, ia mengecek suhu tubuh Galena yang untungnya sudah turun. Setelahnya Dava mencuci wajahnya dan segera turun ke dapur untuk masak. Kali ini dialah yang akan memanjakan istri kecilnya itu. Sembari memasak makan malam, Dava tak lupa membuatkan Galena minuman dari rempah-rempah alami untuk memberikan rasa nyaman pada perutnya yang sakit karena datang bulan. Sungguh suami idaman sekali. Setelah selesai masak, Dava kembali ke kamar membawa makan malam untuk Galena. Tak lupa minuman yang terbuat dari rempah-rempah juga ia bawa. "Sayang, ayo bangun, makan malam dulu," ucap Dava lembut sembari mengelus dahi Galena yang basah karena keringat. Kak, ayo makan dulu," ucap Dava masih mengelus kepala Galena sayang. Dava dengan perlahan membantu Galena duduk dan memberikan minum air putih terlebih dahulu. "Ayo aku suapi," ucap, "ini aku makan juga," ucapnya sembari menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dan membuat Galena tersenyum senang. Mereka makan sepiring berdua hingga makanan di piring benar-benar habis. "Minum ini supaya perutnya lebih enakan," ucap Dava sambil menyerahkan segelas minuman rempah-rempah yang ia buat. Galena menurut dan mulai meminumnya perlahan. Raut wajahnya berubah-ubah saat lidahnya merasakan perpaduan pedasnya jahe, asamnya kunyit, dan manisnya gula merah. Sensasi yang aneh, tapi ia tetap menghabiskannya. Sudah habis. Ia menyerahkan gelas itu kembali pada Dava. "Pintar," kata Dava dengan senyum kecil. Setelah itu, Dava turun ke dapur untuk mengembalikan piring dan gelas mereka. Sementara Galena pergi ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di atas kasur, sembari menonton TV di kamar. Sebuah film romantis tengah diputar, tapi perhatian Galena lebih banyak tertuju pada Dava. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya, lalu menarik lengan Dava agar lebih merangkulnya. Dava terkekeh kecil. "Manja banget, ya?" godanya. "Emang gak boleh?" balas Galena dengan suara sedikit manja. Dava tak menjawab, hanya tersenyum sebelum tangannya bergerak ke perut rata Galena. Ia mulai mengusapnya dengan lembut,
memberikan kehangatan yang bisa sedikit meredakan nyeri yang dirasakan istrinya. Masih sakit? Tanya Dava. Tangannya bergerak mengelus perut Galena dengan lembut. Udah mendingan, jawab Galena lirih. Dava terus mengusap perutnya dengan ritme pelan, sesekali mengecup puncak kepala istrinya ini. Galena memejamkan mata, menikmati kehangatan yang diberikan suaminya. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara film yang masih berjalan. Galena merasa nyaman, tidak hanya karena sentuhan Dava, tapi juga karena keberadaan suaminya yang selalu tahu bagaimana menenangkannya. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Aku beruntung banget punya kamu. Dava meliriknya, lalu mengecup pelan puncak kepalanya. Aku lebih beruntung. Galena tersenyum semakin lebar. Ia menarik selimutnya, lalu menggenggam tangan Dava yang masih berada di perutnya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan saling memberikan kenyamanan, tanpa perlu banyak kata-kata. Galena tak butuh kata-kata. Ia hanya butuh bukti nyata dari Dava sang suami tercinta.